Jauh sebelum Pulau Bali dikenal sebagai Pulau Dewata, sebuah petunjuk spiritual agung lahir dari keheningan hutan di lereng Gunung Raung. Di balik tirai akar gantung sebuah pohon beringin raksasa di situs Antaboga, Resi Markandeya duduk bersila, melipat duniawi dan berdialog dengan alam semesta. Pertapannya Resi Markandeya. Oh, pertapaannya di sini? Di sini. Di dalam itu ya? Resi Markandeya itu salah satu tokoh Hindu, penyebar agama Hindu di wilayah Glemor. Di wilayah Indonesia atau Di wilayah Indonesia ya? Bukan Glemor toh. Bukan hanya di Glemor. Indonesia. Walah. Untuk makamnya sendiri, apa dalam bahasa Hindu apa kalau makam itu? Kalau makamnya itu tidak diketemukan. Dianya moksa. Oh, moksa ya? Moksa. Ya. Pada sebuah masa di abad ke-8 ketika tanah Jawa masih diselimuti hutan perawan yang lebat, Resi Markandeya, seorang petapa suci pengelana dari India yang membawa misi spiritual besar, menghentikan langkah kakinya di tempat ini. Beliau dituntun oleh bisikan gaib dan energi kosmis yang kuat menuju sebuah pohon beringin yang kokoh. Pohon beringin itu bukan sekedar tanaman, akarnya yang menggelantung seperti tirai-tirai gaib, batangnya yang sebesar raksasa dan daunnya yang rimbun membentuk payung alami, menciptakan sebuah kamar suci yang terisolasi dari bisingnya duniawi. Disinilah di sela-sela akar gantung beringin Antaboga, sang resi duduk bersila dalam sikap Padmasana. Dalam keheningan malam yang pekat, hanya ditemani deru angin gunung dan suara alam, Resi Markandeya memejamkan mata. Beliau menyatukan jiwanya dengan alam semesta, memadamkan segala panca indera untuk mencapai pencerahan. Mengapa beringin Antaboga? Bagi masyarakat spiritual, pohon beringin di situs Antaboga bukan sekedar peneduh. Pohon ini dianggap sebagai lambang pohon kehidupan, Kalpataru, dan poros bumi. Ada alasan mendalam mengapa titik ini yang dipilih. Pusat energi bumi, akarnya yang menembus jauh ke dalam tanah dipercaya menyentuh Sang Hyang Antaboga, naga mitologi penguasa dasar bumi dalam kosmologi Jawa Bali. Gerbang meditasi yang sempurna, rimbunnya beringin menyaring cahaya matahari dan menahan laju angin, menciptakan mikroklimat yang sejuk dan sunyi, sangat ideal untuk mencapai tingkat meditasi terdalam, samadhi. Titik awal perjalanan ke Bali, konon dari titik pertapaan inilah Resi Markandeya mendapatkan petunjuk suci untuk melanjutkan perjalanannya ke Pulau Bali, di mana beliau nantinya menanam pancadatu di Besakih dan menata peradaban Hindu Bali. Hingga saat ini, suasana di sekitar beringin tempat bertapa Resi Markandeya masih diselimuti aura mistis yang kental. Wangi dupa yang terbakar lamat-lamat berpadu dengan aroma tanah basah dan daun beringin. Bagi para peziarah yang datang ke situs Antaboga, berdiri atau bersila di bawah beringin ini mendatangkan rasa damai yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seolah getaran spiritualitas Resi Markandeya ratusan tahun lalu masih tertinggal di sana, tersimpan rapi di dalam serat-serat kayu beringin tua yang abadi. Pohon beringin Antaboga ini bukan sekedar situs sejarah, ia adalah monumen hidup dari sebuah pencarian spiritual yang agung, tempat di mana manusia, alam, dan Sang Pencipta menyatu dalam satu helaan napas keheningan. Ratusan tahun telah berlalu, namun wangi dupa dan getaran magis di bawah beringin Resi Markandeya tidak pernah pudar. Ia tetap berdiri kokoh, menanti siapapun yang datang, bukan hanya untuk melihat sejarah, tapi untuk merasakan sendiri kedamaian sejati yang ditinggalkan Sang Resi. Jadi, kapan kamu akan datang dan merasakannya sendiri? Dari tanah Antaboga, saya Kang Zain, sampai jumpa di petualangan saya selanjutnya.